tahun ini ya US dollar akan jadi 19.000 sekian. Modar, saudara. Kamu yakin tidak ada campur tangan Israel dan Amerika di sana? Kamu dikerjain sampai Indonesia nyerah, baru dilepas tuh Indonesia, dilepehin. Kalau nggak dijantur terus. Lihat luput dari pembahasan teman-teman. Silakan Pak Paul. Bagus ya, bagus. Tidak mudah, tidak langsung. Ya, nggak seperti membalikan telapak tangan. Ada prosedur. Makanya si wakil wapresnya apa sih siapa itu di Delisio apa siapa itu yang perempuan itu yang dilantik kan akhirnya dia harus kooperasi supaya dia jangan diambil alih sama Amerika. Tapi kan memang taruhannya ini banyak sekali ya. Ini Iran sama Venezuela ini dua-duanya ini tiga besar penghasil minyak. Tiga besar penghasil minyak. Satunya Arab Saudi kalau nggak salah ya. Tiga besar penghasil minyak. Kamu bayangkan saudara ya, kalau minyak ini dikuasai sama Amerika, ya kalau sampai Iran dan Venezuela ini menjadi boneka Amerika, menjadi tempat ininya Amerika, tempat bercokol oleh Amerika, apa yang terjadi saudara? Amerika kan bebas hutang, minyak itu tinggal sedot aja. Makanya Cina-nya kejar-kejar, karena Cina ini selama ini dia jaga minyaknya nggak keluar, dia ambil dari Iran sama dari Venezuela. Selama ini, begitu ini diambil sama Amerika, wah Cina ini kejang-kejang dan Cina tidak mau perang, karena perang itu buat Cina adalah cost, rugi. Nggak akan mau Cina perang. Ya udah diambil, kita cari alternatif lain. Cuman kurang ajar nih Amerika nih, misu-misu nih Cinanya nih. Karena diambil. Tapi apakah bisa langsung diambil? Nggak mudah. Kecuali Trump bisa 2 periode. Bisa kepilih lagi, pasti saya yakin diambil dengan mudahnya. Karena kan ada deal tertentu. Sehingga Iran dan Venezuela mau tidak mau harus nurut sama Amerika. Sebenarnya sekarang sistem yang dibangun di Venezuela dan di Iran itu adalah sistem yang punya Cina. Walaupun Venezuela gagal bayar berkali-kali ya sama Cina. Jadi urusannya adalah Cina pokoknya punya minyak murah. Karena Venezuela nggak bisa jual kemana-mana lagi. Iran juga nggak bisa jual kemana-mana lagi, cuma bisa jual sama Cina aja minyaknya. Makanya mereka dapat murah Cina di bawah harga pasar, untung. Nah sekarang kalau misalnya itu diambil alih sama Amerika, ya itu akan lebih baik, ya kan? Jadi paling tidak harga minyaknya itu akan lebih stabil kalau Amerikanya fair. Tapi ya kita nggak tahu. Tapi balik lagi tidak mudah mengambil alih. Dan itu ada mekanismenya yang tetap harus ditaati. Kalau enggak juga akan Amerika juga tetap akan dikenakan sanksi. Nah sekarang pertanyaannya, ya berapa lama ini? Padahal si Khamenei sendiri kan sudah hampir mati, saudara. Siapa yang mau gantiin dia? Di tengah kemiskinan ya, nanti ini saya share ya. Ngeri ya saudara ya, satu US dollar awal tahun kemarin, pertengahan sampai dengan pertengahan awal tahun kemarin ya 2025, kenapa tersign out ini saya nih. 1 US dollar itu 39.000 rial. Hari ini 1 US dollar itu ya 1 juta rial. Itu nanti akan terjadi di Indonesia loh. Ya, bisa terjadi di Indonesia. Sekarang ini Indonesia itu ya ketika di dalam batas psikologis 1 US dollar 14.000 itu saja zaman Jokowi gagal mempertahankan. Pelan-pelan naik, pelan tapi pasti katanya Jokowi kan. Pelan tapi pasti dari 14.000 jadi 16.000, 18.000. Gila saudara. Malah para ekonom memprediksi tahun ini ya US dollar akan jadi 19.000 sekian. Modar saudara. Kamu yakin tidak ada campur tangan Israel dan Amerika di sana? Kamu dikerjain sampai Indonesia nyerah, baru dilepas tuh Indonesia, dilepehin. Kalau nggak dijantur terus. Ya.
Jadi kalau misalnya ada tuduhan, oh Amerika ingin menguasai minyaknya Venezuela dan Iran, ya saya rasa nggak semudah itu, nggak begitu caranya. Ada mekanismenya ya saudara ya. Tapi yang jelas Amerika ingin supaya stabil karena Donald Trump berdagang. Saya pengen kita dagang yang normal, semuanya aman, damai, tenang. Saya bisa dagang yang benar. Karena dia kan market leader. Si Donald Trump ini kan ceritanya kan sebagai market leader dia. Jadi kalau market leader itu nggak pengen gejolak. Kalau Anda ini adalah dari bawah mau nerobos ke atas, Anda butuh gejolak. Ya, revolusi itu menimbulkan gejolak, saudara. Makanya orang suka dengan revolusi. Ya, orang kalau sudah mapan, alun-alun wae. Mau dirubah, ya oke, berubah tapi pelan-pelan. Tapi kalau orang lagi di bawah, maunya revolusi cepat-cepat. Karena revolusi itu seperti kartu dikocok, saudara. Rakyat miskin di sana makin mudah untuk digoyang pemerintahnya. Semakin banyak rakyat miskin, ya pemerintah itu akan mudah makin. Ya. Nah, maka dari itu pemerintah menggunakan Islam supaya kalau lagi digoyang, Allah Akbar. Yang penting masuk surga. Nah, itu makanya banyak ustadz-ustadz sombong itu diternak sama pemerintah. Ya kan, kayak ustadz yang kesibukan lelaki adalah memecah syahwat segala macam itu supaya kalian jangan mikir politik, jangan mikir negara syahwat. Itu memang sengaja diternak sama negara. Jadi memang diternak sama MUI. Ustadz gila ini. Habib Rizik segala macam itu memang diternak sama MUI. Ya. Itu ya. Oke. Jadi catatan. Silakan, Wandi. Oke. Kalau Venezuela ini tujuan Trump ini kan American company ini kan pada ngamuk nih gara-gara Hugo Chavez declare dia sebagai presiden seumur hidup ke satu, kedua dia declare kalau Venezuela ini jadi negara komunis. Jadi sejak itu semua American punya aset, terutama perusahaan-perusahaan minyak itu pada diambil semua. Makanya itu si Trump bilang kita harus ngambil oil kita kembali, kita harus ngambil kita punya aset investment, aset balik. Nah terus ke depannya hasil penjualan oil ini si Trump bilang harus dibagi dengan rakyat Venezuela. Soalnya kan nggak masuk akal. Ini apa namanya reserve minyaknya ini bisa sampai 700 tahun kan itu perhitungan mereka. Masa rakyat itu beli roti aja gak bisa, rakyat punya kelaparan, nah itu kan salah. Jadi si Trump bilang untuk future oil production ini harus ke rakyat. Gitu. Nah terus balik lagi ke Iran tadi ya, Bung Toba udah kasih tahu, itu Iran inflasi itu sekarang udah mencapai lebih dari 42,2%. Ya kan? Nah, terus food price ya, makanan itu naik sampai 72%. Jadi rakyat susah cari makan, duit nggak ada artinya. Terus apa itu namanya medical cost ya, kalau kita sakit dokter naik sampai 50%. Jadi rakyat udah ngamuk ya kan sampai ke jalanan. Jadi kali ini bukan urusan agama lagi, kali ini urusan perut kalau menurut saya. Tapi saya udah lihat video si Reza Pahlavi ini udah di Teheran. Jadi dia udah di dalam negara. Jadi kalau menurut saya sih tinggal menunggu hari deh. Nah, mungkin menunggu minggu juga, nggak sampai berbulan deh. Ini udah mesti ada perubahan sih. Begitu si Khomeini cabut, nah itu langsung Reza ini baru bergerak. Nah, terus jadi konklusinya apa? Konklusinya itu Islam doesn't work in democratic system. Artinya apa? Islam ini nggak bisa diterapkan di negara yang berbau demokratik. Pemilihan gitu nggak bisa. Islam bisanya survive di negara yang sistemnya itu kerajaan atau diktatorship, ya kan? Seperti dulu di Egypt itu ya diktatorship, sampai itu si Hosni Mubarak survive, tenang, nggak ada apa-apa,
Indonesia di bawah Soeharto tenang, nggak ada apa-apa. Tapi begitu yang namanya tahun tadi 98, udah Indonesia ini udah kacau balau. Karena Islam ini nggak bisa Demokrat. Nah, orang-orang Islam ini harus ditekan dan harus dikontrol, ya kan? Jadi ini mudah-mudahan Indonesia bisa melihat apa yang terjadi di Iran ini, bahwa Islam itu nggak bisa dipakai untuk to govern people, nggak bisa dipakai untuk apa namanya mengatur negara, hancur pasti berantakan. Ya kan, sekarang apalagi sekarang Iran udah running out of money, udah nggak kehabisan duit buat biayain Hezbollah, buat biayain Hamas, Palestina, mereka udah kehabisan duit. Ya, itu aja dari catatan saya Pak Paul. Jadi konklusinya Islam is not work, doesn't work. Indonesia harus melek, ya kan? Ya. Si Islam Barawi aja udah pidato keras, dia bilang udahlah kita ini jangan ngikutin Arab, kita harus meninggalkan Arab. Arab sendiri sama Arab aja bentrok berantem, ya kan? Kalian malah memuja-muja Arab, tradisi Arab, bahasa Arab, baju-baju Arab, tradisi budaya Arab. Ngapain? Jadi harus tinggalkan itu semua kalau mau maju. Itu aja sih catatan saya. Thank you, Pak Po. Iya. Permesta lanjut. Permesta. Kemarin New York itu belum kasih ngomong ya, New York Asia yang mau udah ngintip, saya buru tutup tuh. Permesta, silakan Permesta. Shalom. Tema hari ini bagus ya. Saya